Iman adalah hal yang sangat mendasar. Bicara mengenai iman adalah bicara mengenai fondasi. Gedung ini bisa berdiri, kita bisa tenang ada di tempat ini karena ada fondasi yang menopang gedung ini. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara lihat di sini bahwa yang paling dasar, yang paling bawah adalah iman. Iman yang menopang semuanya. Iman merupakan fondamen yang tidak kelihatan. Fondasi daripada gedung ini tidak kelihatan. Tetapi fondasi gedung ini adalah yang paling penting dan yang paling pertama harus diletakkan sebelum gedungnya berdiri. Tetapi iman, jangan berhenti di iman, firman Tuhan katakan. Taruh di atasnya kebajikan atau moral excellence. Taruh di atasnya kemudian pengetahuan, tambahkan pengetahuan di atasnya. Kemudian tambahkan di atas pengetahuan penguasaan diri. Kemudian taruh di atas penguasaan diri ketekunan. Taruh kemudian di atasnya kesalehan. Taruh kemudian di atasnya kasih akan saudara-saudara. Dan yang paling atas adalah kasih untuk semua orang. Jadi yang paling bawah adalah, kalau itu bangunan, yang paling bawah adalah iman, yang paling atas adalah kasih akan semua orang. Atau kalau kita bicara mengenai sesuatu yang horizontal, yang paling dalam adalah iman, yang paling luar yang harus dilihat orang adalah kasih akan semua orang. Nah, bicara soal iman adalah bicara soal sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi mempunyai dampak pada sesuatu yang kelihatan, termanifestasi dalam bentuk yang nyata. Itu sebabnya Yesus berkata pada murid-muridnya, dikatakan berbahagialah engkau karena engkau tidak melihat, namun engkau percaya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat. We live by faith and not by sight. Firman Tuhan kata. Tapi sayang banyak orang imannya hanya sebatas kepada apa yang Tuhan bisa berikan kepada mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka kemudian mereka kecewa kepada Tuhan. Kemudian mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Mereka mulai meragukan kasih-Nya, mereka mulai meragukan pribadi Tuhan. Banyak orang yang kecewa karena Tuhan tidak memberikan kesembuhan pada orang yang dia doakan atau kepada dia sendiri. Kemudian mereka kecewa, apalagi kekecewaan mereka bertambah pada saat orang yang mereka doakan kemudian meninggal. Well, saudara seharusnya tahu bahwa kalau saudara hidup dalam Kristus, Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati merupakan apa? Sebuah keuntungan. Kita semua tahu ayatnya. Tetapi kita kemudian kecewa kalau Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada orang yang kita doakan. Padahal belum tentu itu merupakan kerugian. Alkitab bahkan mengatakan bahwa itu merupakan sebuah keuntungan. Yang pergi biasanya udah gak ngerasain apa-apa lagi. Betul gak? Kan kalau dia di dalam Kristus, dia pergi langsung menghadap pada hadirat Tuhan. Dia gak perlu pergi kerja besok paginya. Gak perlu bayar tagihan. Ya toh? Dan lain sebagainya.
Tapi selama kita hidup untuk Kristus. Kalau kita meninggal, merupakan sebuah keuntungan, kata firman Tuhan. Ada orang yang kecewa karena sesuatu yang tidak baik terjadi pada dirinya. Kalau kita tinggal di bumi yang sudah terkorupsi oleh dosa. Yang penting bukan apa yang bisa terjadi pada diri saudara. Yang terlebih penting daripada itu adalah bagaimana saudara merespon terhadap apa yang terjadi pada diri saudara. Itulah yang menentukan iman saudara. The bad things, hal yang jelek bisa terjadi pada kita. Tapi bagaimana saudara meresponi hal tersebut. Itu menunjukkan siapa saudara sesungguhnya. Kemudian ada orang yang kecewa karena ditolak pada saat melamar pekerjaan. Ada pada saat melakukan tender kemudian ditolak. Ada pada saat mereka nembak pacar ditolak. Kemudian mereka kecewa, mereka nggak mau lagi pelayanan, mereka mundur dari Tuhan. Ada yang saya tanya, kok saya nggak pernah lihat dia lagi, dia kecewa sama Tuhan. Kok bisa kecewa sama Tuhan? Tuhan adalah pribadi terakhir yang saudara mau kecewain. Halo? Betul nggak? Tuhan adalah pribadi terakhir yang saudara mau kecewain sebetulnya. And to be honest with you, jujur dengan saudara, seringkali ada untungnya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Halo? Kalau kita lihat ke belakang, jujur kalau saudara sudah pernah ikut Tuhan cukup lama, setahun aja, atau 5 tahun, atau 10 tahun, coba lihat ke belakang, lihat kepada semua list doa saudara yang tidak dijawab Tuhan. Saudara akan bersyukur bahwa itu tidak dijawab, karena kalau itu dijawab, saudara mungkin gak ada seperti saudara sekarang. Betul. Dan saudara sekarang bisa bersaksi bahwa untung itu gak dijawab. Kalau dulu dijawab, saya gak dapat dia yang sekarang jauh lebih baik daripada dia yang dulu. Guilty. Apakah Anda senang kalau ada orang datang cuman mau apa yang ada di tangan Anda tanpa mau melihat muka saudara? Apakah saudara senang kalau ada orang datang kepada saudara cuma memperhatikan apa yang ada di tangan saudara tanpa mau melihat wajah saudara? Tentu saudara nggak senang. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Mereka datang ke gereja berharap Tuhan memberkati mereka. Dan kalau mereka nggak dapatkan apa-apa, rasanya mereka rugi datang. Kalau pendetanya nggak sebut kata berkat, kayaknya berkat belum turun sama mereka. Saudara, banyak orang mau datang kepada Tuhan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi tidak mau mengenal Dia. Karena kalau saudara ingin mengenal Tuhan, saudara akan atau saudara harus bertobat. Untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh saudara harus bertobat. Karena Tuhan akan mengekspos kepada saudara semua perbuatanmu yang keliru. Bukan karena dia jahat sama saudara, justru karena dia mengasihi saudara, dia nggak mau saudara menuju maut, dia mau selamatkan saudara, itu sebabnya dia ingin saudara berhenti dari perbuatanmu yang keliru dan kembali kepada dia. Itu yang namanya bertobat. Tapi banyak orang ingin mendapatkan keuntungan dari Tuhan, ingin mendapatkan berkat dari Tuhan tanpa pertobatan. Itu sebabnya iman kita harusnya mengarah kepada pribadi Yesus. Iman kita harus mengarah kepada Tuhan sendiri, kepada pribadinya. Siapa dia, bagaimana karakternya, dan apa yang sudah dia lakukan lebih dahulu buat kita. Percayalah bahwa selagi saudara masih hidup dalam dosa, Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa buat saudara. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 katakan, namun aku hidup bukan aku lagi sendiri,
Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam apa? Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini seharusnya hidup di dalam iman kepada anak Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Dan menyerahkan dirinya bagi kita. Pada saat kita masih hidup di dalam dosa. Tapi hal ini hanya bisa kita lakukan kalau kita mengenal pribadinya. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kenal sungguh-sungguh Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu dari orang. Kalau orang bilang Tuhan baik, kita tahu bahwa dia baik karena kita mengalaminya. Kita mengenal karakternya. Bahwa Tuhan baik. Kalau dia tidak menjawab doa saya, itu karena dia baik. Kebaikan saya kepada anak saya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saya beri setiap kali dia minta. Halo? Kalau saudara jadi orang tua, saudara tahu bahwa tidak semua yang diminta anak saudara perlu saudara berikan kepada dia. Dan itu tidak mengidentifikasikan saudara atau tidak membuat saudara jadi jelek, jadi tidak baik kalau saudara tidak memberikan kepada dia. Justru karena out of your love, out of your goodness, keluar dari kebaikan saudara, saudara tidak memberikan sesuatu yang dia minta, yang notabene saudara tahu tidak dia perlukan. Atau tidak menjadi sesuatu yang baik buat dia. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu baik. Bukan berdasarkan apa yang kita terima atau apa yang belum diberikan kepada Tuhan kepada kita. Kita juga harus tahu bahwa dia Tuhan yang adil. Bahwa dia bukan cuma baik tapi dia adil, tapi dia juga Tuhan yang kudus. Itu sebabnya kalau kita mau mengenal dia, kita mengenal dia dalam kekudusannya. Makanya kita nggak bisa kemudian hidup menyembunyikan dosa kita. Kita kudu bertobat kalau kita mau kenal dia sungguh-sungguh. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan mampu dan Tuhan berkuasa untuk membuat mujizat. Tuhan bisa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu untuk melakukan the impossible yang tidak mungkin buat kita. Bisa jadi mungkin buat Tuhan. Tapi saudara juga harus tahu bahwa dia bukan cuma sekedar mampu untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mampu saudara lakukan. Tapi dia juga Tuhan yang mampu untuk tidak melakukan apa-apa. Kita juga harus tahu bahwa dia adalah Tuhan yang memberi janji. Dan kalau dia sudah berjanji, maka dia bukan seperti manusia yang bisa lupa janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya dan dia selalu akan menepati janjinya. Nah kalau kita mengerti karakter Tuhan, maka kita tidak mudah untuk digoyangkan dalam iman kita. Itu sebabnya iman kita harus mengarah kepada Yesus, kepada pribadinya, kepada siapa dia, kepada karakternya. Dalam kitab Daniel, ada cerita tentang seorang raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar suatu hari membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah setelah patung emas itu berdiri, dia minta untuk semua rakyat sujud menyembah patung tersebut. Dan siapa yang tidak menyembah patung tersebut segera dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah di situ ada 3 orang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menjalankan perintah daripada Nebukadnezar. Kita bisa baca dalam Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai 18. Dikatakan lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Kalau saudara baca selanjutnya, maka geramlah Raja Nebukadnezar. Kemudian diperintahkan perapian tersebut dinyalakan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Kemudian diikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian dia suruh orang-orang yang tinggi besar untuk membawa mereka untuk dilemparkan ke perapian. Bahkan Alkitab berkata orang-orang yang membawa, yang mengangkat mereka pun mati karena hawa panas dari perapian tersebut. Sadis. Tapi pada saat mereka dilemparkan ke dalam perapian, yang terjadi mereka bukan mati. Dikatakan mereka malah cell group. Karena ada orang keempat di dalam perapian tersebut yang mereka nggak kenal. Dikatakan seperti dewa orang tersebut di dalam perapian. Dan keempat orang ini lagi jalan-jalan santai-santai, lagi fellowship satu sama lain. Di dalam perapian mereka bingung. Yang lempar mereka mati kena hawanya, tapi mereka malah fellowship di dalam. Sampai kemudian disuruh keluar, percuma dibakar, gak bisa kebakar. Dan yang luar biasa waktu mereka keluar adalah ini. Tidak satu pun yang terbakar dari rambut mereka, jubah yang mereka pakai, tidak ada yang terbakar. Bahkan yang luar biasa, tidak ada bau kebakaran dari mereka. Tidak ada bau kebakaran. Itu kalau mau cari duit dari cerita itu banyak yang bisa ngasih duit. Kalau mau menarik empati dari gereja untuk kejadian itu pasti banyak yang mau nyumbang. Waduh, gue dibakar sama Raja Nebukadnezar. Kalau ada yang mau nyumbang, ini nomor account saya. Tetapi perhatikan, tidak ada bau kebakaran sama sekali. Artinya apa? Sesuatu yang jelek yang menimpa mereka tidak nempel sama sekali di mereka. Wow. Sama sekali nggak nempel, bau gosong nggak nempel sama sekali. Iman yang seperti inilah yang mengalahkan dunia. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab sekalipun, aku tetap beriman kepada Dia. Ini yang jarang terjadi sekarang. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau nggak jawab, awas. Gue nggak datang ke gereja lagi. Gue nggak pelayanan lagi. Gue gak kasih persembahan lagi, boro-boro. Gue gak dijawab. Seolah-olah Tuhan yang rugi. Tuhan gak rugi apa-apa, saudara gak datang ke gereja. Tuhan gak rugi apa-apa, saudara gak mau pelayanan. Tuhan gak rugi a thing, dia gak rugi apa-apa. Iman yang seperti Daniel ini yang kita perlu. Saudara semua mendengarkan khotbah Sydney beberapa minggu yang lalu cerita tentang apa yang sedang dia alami. Nah saya nggak ada di situ, saya cuma mendengarkan, saya tahu cerita dia. Kita semua sudah berdoa buat dia berkali-kali, kita tumpangi tangan, kita berdoa buat dia, kita kasih nasihat untuk pergi ke dokter ini mungkin dan lain sebagainya. Dan saudara lihat seseorang yang terus melayani Tuhan.
Dan bilang bahwa kalaupun mujizat yang dia harapkan tidak terjadi, dia terus akan melayani Tuhan. Itu yang diperlukan, iman yang seperti itu yang diperlukan. Gak bawa gosong kemana-mana. Dan kemudian berharap orang lain kemudian bersimpati dengan kegosongan. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai kelima dikatakan, so inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Semua baca rame-rame. 1, 2, 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan gak berat. Sekali lagi, cara berpikir yang keliru. Kita pikir perintah Tuhan berat. Perintah Tuhan gak berat. Perintah itu diberikan untuk melindungi kita. Perintah itu diberikan untuk supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Karena Tuhan yang paling mengerti kita. Sama seperti kalau saudara beli alat-alat elektronik, mau itu kulkas, mau itu televisi, mau itu smartphone, mau itu mobil bahkan. Maka yang jual akan berikan kepada saudara, kalau saudara udah bayar, akan berikan barangnya kepada saudara, bersama dengan barangnya ada buku yang tulisannya instruksi-instruksi. Instruksi tersebut bukan untuk yang jual, bukan untuk pabriknya. Pabriknya udah has nothing to do with it, karena barangnya sudah di tangan saudara. Halo? Pabriknya udah untung, duit saudara dipegang sama dia. Tetapi dia membantu saudara dengan memberikan instruksi-instruksi supaya barang yang saudara beli itu bisa dipakai secara maksimal. Jadi untungnya instruksi tersebut bukan buat pembeli, bukan buat penjual, tapi buat pembeli. Sama, kalau Tuhan kasih kepada kita instruksi bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Makanya dikatakan firman perintah Tuhan itu tidak berat kalau kita mengerti bahwa itu sebetulnya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Kasih peringatan. Ada saudara pergi ke satu tempat kemudian tertulis peringatan. Jangan pegang tegangan tinggi. Terus kemudian saudara bilang, zaman sekarang pakai larang-larang. Ini udah zaman yang modern. Ngapain larang-larang kayak gini? Ini kuno. Gak ada urusannya sama kuno, sama zaman now. Gak ada urusannya. Ini adalah untuk melindungi saudara. Tapi kalau saudara bilang, gue berani. Terus saudara pegang. Maka saudara akan gosong. Drop dead, mati. Perintah itu bukan untuk mereka, perintah itu untuk melindungi saudara. Kalau Tuhan bilang, ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Ada orang bilang, lu gak tahu sih sakitnya kayak apa. Tuhan gak tahu sih sakitnya kayak apa. Justru karena Tuhan tahu sakitnya kayak apa. Justru karena Tuhan tahu sakitnya kayak apa, maka engkau mau dilepaskan dari rasa sakit itu. Dan caranya engkau lepas adalah dengan engkau melepaskan pengampunan. Karena pada saat engkau melepaskan pengampunan, engkau membersihkan dirimu dari kejadian itu dan engkau siap untuk melanjutkan perjalanan hidupmu dan engkau tidak jadi korban dari masa lalu. Kalau Tuhan bilang berikan, kembalikan persepuluhan kepadaku, bukan untuk Tuhan. Tuhan gak butuh duit saudara. Cuman dia kasih prinsip kepada saudara.
Untuk menjaga semua kelangsungan hidup, maka dia titipkan biji pada buah. Buahnya boleh engkau makan, bijinya kembalikan ke tanah kalau engkau mau dapatkan buah lagi. Itu ada. That's a principle, itu prinsip. Tapi kita bilang, wah enak aja. Dan ya udah, gak usah dilakukan. Yang rugi bukan Tuhan. Kamu gak mau melakukan, dia gak rugi sama sekali. Yang rugi saudara. Tapi jangan terus marah-marah sama Tuhan kalau tidak ada kelangsungan hidup. Kelangsungan berkat dalam hidup saudara. Jangan marah sama dia. Dia kasih saudara perintah supaya saudara melakukannya. Karena itu keuntungannya untuk saudara. Saya bisa ngomong perintah-perintah yang lain. Tapi waktu saya nanti habis. Dikatakan ayat keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi kita perlu iman yang seperti ini. Iman yang mengalahkan dunia. Terlalu banyak orang yang imannya diarahkan pada barang. Atau apa yang Tuhan bisa buat. Sehingga kita dapatkan orang-orang yang imannya transaksional. Yang cuma berdasarkan transaksi. Kalau lu kasih, gue kasih lu balik. Kalau lu gak kasih, gue pergi. Kayak transaksi jadinya. Imannya iman ngambekan. Kalau dikasih, kemudian dia melayani Tuhan atau dia datang ke gereja, kalau nggak dikasih dia ngambek, nggak mau datang ke gereja. Itu kan kayak anak kecil. Iman seperti itu tidak bisa mengalahkan dunia. Halo. Lagi pula kita ini sebetulnya hanya menghitung berkat Tuhan yang kelihatan saja. Saudara akan malu kalau ketemu Tuhan, Tuhan kemudian bukakan semua yang dia lakukan buat saudara yang saudara nggak bisa lihat. Saudara akan malu. Saudara hanya menghitung yang saudara lihat. Uang, handphone, pergi liburan. Yang saudara bisa lihat. Padahal yang dia berikan, yang tidak bisa saudara lihat. Itu jauh lebih besar daripada yang kau bisa hitung. Yang kelihatan. Kenyataan bahwa saudara bisa sehat, ada duduk di tempat ini dan tidak sakit. Itu saudara sudah dilepaskan dari begitu banyak biaya. Tahukah saudara orang sakit itu biayanya tinggi? Saya punya anak, waktu anak saya masih kecil. Waktu anak saya masih kecil. Kita orang tua selamatkan dia dari pintu yang bisa nutup sendiri. Kita selamatkan dia dari colokan listrik. Kita tutupin karena dia mau pegang colokan listrik, kita tahan, kita tutupin itu semua supaya dia nggak membahayakan dirinya sendiri. Berkali-kali mereka lari dan mau kehantam ujungnya meja, kita lindungi ujungnya meja supaya mereka nggak kehantam ujungnya meja. Kita perhatikan makanan mereka supaya mereka nggak makan makanan yang kotor dan lain sebagainya. Anak itu nggak tahu apa yang bapaknya buat. Terus kalau udah gede kemudian ngancem bapaknya. Kalau lu gak ngasih gua uang saku, gua bukan anak lu, gua pergi dari sini. Untung saya bukan Tuhan. Orang kebanyakan kita hanya bisa menghitung apa yang Tuhan beri. Kalau Tuhan berikan, buka kepada saudara apa yang dia lakukan. Saudara nggak tahu berapa kali saudara diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari bakteri, dari virus, dan lain sebagainya. Saudara makan di restoran yang sama, kemudian ada orang di restoran itu sakit perut dan saudara tidak sakit perut. Dan saudara pikir itu biasa karena you are strong. No, siapa tahu. Kita malu kalau Tuhan ungkapkan sama kita.
Kenali dulu wajahnya. Saya yakin kalau saudara bisa berhadapan dengan wajah Tuhan, kalau saudara bisa berhadapan dengan wajah Tuhan, I don't think you will ask for anything. Saya tidak yakin bahwa saudara akan minta yang lain. Kalau saudara bisa berhadapan dengan wajah Tuhan, maka semua your prayer request tidak menjadi penting buat saudara. Because He is so good. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah. Ini orang yang kenal siapa Tuhan. Kalau dia nggak kenal Tuhan, dia udah kabur dari kapan-kapan. Ini orang yang kenal. Kalau Tuhan sudah janji, maupun rahim Sarah menutup, maupun aku sudah tua, kalau dia sudah janji, dia pasti akan menggenapi janji. Nah, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya. Dan ini yang perlu saudara perhatikan, ia memuliakan Allah. Saya mau tanya, dia sudah dapat janjinya belum? Belum. Tapi imannya tetap kuat dan dia memuliakan Allah sebelum dia dapat janjinya. That's faith. Bukan dapat dulu baru memuliakan. Semua bisa lakukan itu. Enggak perlu iman untuk saudara lakukan. Kalau saudara lihat dulu baru kemudian saudara percaya. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. E.A. Bernard katakan seperti ini, my mentor, E.A. Bernard katakan, faith is accepting as true what God has revealed in His Word. Faith is accepting as true what God has revealed in His Word. Iman itu adalah menerima sebagai kebenaran apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Benar nggak kalau seseorang lagi berbicara, ya toh, dan saudara nggak bisa menerima perkataannya, maka saudara nggak akan percaya sama orangnya. Betul kan? Kalau saudara dengarkan seseorang berbicara, saudara nggak percaya dengan perkataannya, maka saudara nggak akan percaya sama orangnya. Demikian juga sebaliknya, kalau seseorang berbicara, saudara bisa menerima perkataannya, maka saudara percaya sama orangnya. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan mengungkapkan hal-hal yang belum kita lihat, yaitu janji. Janji kan belum kita lihat, betul apa tidak? Pada saat firman Tuhan mengungkapkan janji, sesuatu yang belum kita lihat, dan kita menerima itu janji itu sebagai kebenaran, maka kita sedang menjalankan iman. Karena kita percaya sebelum kita melihat janji tersebut. Maka saya nggak heran kalau janji tersebut suatu hari jadi milik saudara. Roma 4 ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini tentang Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya sebab dikatakan begini, saya ambil dari American Standard Version, dikatakan, as it is written, a father of many nations have I made thee, before him whom he believed, even God, who give life to the dead and call it the things they are not as though they were. Ini penting. Call it the things they are not as though they were.
mengungkapkan atau memperkatakan hal-hal yang belum ada seolah-olah dia sudah ada. Itu iman. Jadi iman tidak menyangkal realita. Iman tidak menyangkal realita. We don't call the things there are as though they were not. Kita tidak mengatakan hal yang ada seolah-olah tidak ada. Tetapi kita mengatakan hal yang belum ada seolah-olah sudah ada. Jadi kalau saudara sakit, ya bilang saudara sakit. Tetapi saya percaya janji Tuhan. Kalau saudara bokeh, ya bilang bokeh. Iman tidak menyangkali realita. Gimana kabar bro? Baik. Ya udah kalau baik. Lo betul kan? Coba ngaku, nggak baik nih keadaan. Gimana kabar bro? Kurang baik. Nah, waktu saudara bilang kurang baik, saudara mengungkapkan realita. Tapi kalau saudara mau exercise faith menggunakan iman, saudara bilang, but saya percaya bahwa this is not the end. Ini bukan akhir. Saya percaya bahwa saya bisa menang, saya percaya bahwa saya bisa keluar dari persoalan ini. That's faith. Jadi iman melihat realita, pada saat yang bersamaan iman juga melihat janji Tuhan. Iman melihat sakit penyakit, pada saat yang bersamaan iman melihat kesembuhan. Iman melihat persoalan, pada saat yang bersamaan iman melihat jalan keluar. Dan jangan mempergunakan iman untuk mendapatkan apa yang menurut Anda baik. Atau apa yang Anda mau, tapi pakailah iman untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau. Karena untuk melaksanakan kehendak Tuhan, itulah sebabnya saudara perlu iman. Karena sering kali orang bilang, I want to know God's will. I want to know God's will. Saudara, to do God's will, untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara butuh iman. Tadi disebut sama Sydney sudah. Kalau saudara mau tahu manifestasi daripada iman ini semua manifestasi daripada iman. Sebelum saya membangun saya diminta Tuhan untuk mendirikan JPCC, Roh Tuhan bicara sama saya, aku jangan edarin kolektor. Itu sebabnya di JPCC saudara nggak diedarin kolektor. Dan sebagian besar di antara saudara datang ke sini sesuka dirimu sendiri. Saudara datang dan pergi sesuka hatimu. Dan tidak pernah, atau yang memberi, puji Tuhan, yang tidak memberi, saudara datang dan pergi sesuka hatimu. Gak dapat tempat duduk, marah-marah lagi. Emang saudara yang beli kursinya? Terus kalau gak bisa tempat duduk, marah-marah dan lain sebagainya. Saudara gak mikir, ini yang bayar siapa? Saudara pikir ini gratis? Ada yang bayar. Coba kalau CCTV-nya dibuka, itu yang ngadep ke kotak persembahan atau ngadep ke debit card. Coba kalau suatu kali diperhatikan, siapa saja yang cuma datang dan pergi sesuka hatinya, tanpa pernah memberi persembahan. Terus kemudian diumumkan di depan, besok minggu depan. Ini muka-mukanya yang tidak pernah memberi. See, but I don't really care. I don't really care. I don't really care. Karena itu tadi, perintah Tuhan bukan untuk keuntungan Tuhan, untuk keuntungan diri kita sendiri. Kalau saudara mau memberi, yang untung bukan, yang dirugikan bukan Tuhan, yang dirugikan saudara sendiri. Tapi percayalah, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau saudara gak menyediakan dirimu dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Suatu kali ada orang dirampok. Saya minta teman-teman, suatu kali ada orang dirampok. Dipukulin oleh penyamun. Terluka di jalanan. Seorang imam lewat. Oh kasihan. Seorang Lewi lewat. Oh kasihan. Ini orang Yahudi nih. Kemudian orang Samaria lewat.
musuhnya. Mereka nggak bergaul. Orang Samaria ini, rawat orang ini, balut dia, taruh di kudanya. Saya nggak tahu dia punya berapa kuda. Tapi kalau dia cuma punya satu kuda, orang ini ditaruh di kudanya, berarti dia jalan kaki. Taruh orang ini ke tempat penginapan, biayai orang ini, bahkan janji, besok aku akan kembali lagi, berapapun habis biayanya, aku akan bayar kepadamu. Betul, cerita itu tentang kita harus jadi orang baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Tapi pada saat yang bersamaan, cerita itu juga berkata, bahwa Tuhan bisa datangkan bantuan, bahkan dari orang yang sama sekali saudara tidak sangka-sangka. Orang yang memusuhi saudara sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Jadi buat saya, I don't care. Dan be at peace. Tenanglah saudara, bahwa foto saudara gak akan dipajang di luar. Tapi dari mana saya bisa yakin? Ini ayat saya terakhir. 2 Petrus 1 ayat 3. Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita. Tuhan sudah memakai kuasa ilahinya, bahasa Indonesia sehari-hari, untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadah. Jadi kalau saudara gak mau dipakai Tuhan sudah sediakan. Dan dia bisa pakai orang lain yang kita bahkan nggak berpikir sekalipun, bahkan orang yang tidak bergaul sama kita pun bisa Tuhan pakai untuk membiayain kita. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus, yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran kebaikannya. Jadi kenali Tuhan dulu, kenali pribadinya, kenali wajahnya. Jangan cari apa yang dia bisa buat dengan tangannya dulu. Kenali wajahnya dulu. Maka imanmu akan bertambah. Dan iman itu menular. Kalau kau bergaul dengan orang-orang beriman, imanmu jadi kuat. Kalau kau bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, maka saya gak heran kalau imanmu jadi lemah. Saya berharap saudara bisa terima sesuatu hari ini. Mari bangkit berdiri.